Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah rahimakumullah. Marilah yang pertama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga kesehatan, sehingga hari ini kita bisa memuncaki Ramadan di 30 hari terakhir atau pamungkasnya Ramadan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang sangat kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah selama 30 hari ini kami dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitian bisa membuat sebuah terobosan bagaimana pola dakwah, pola menyampaikan itu tidak hanya melalui forum yang offline atau melalui kajian di masjid, musola dan kajian-kajian rutin, tapi bisa melalui teknologi yang berbasis digital. Bapak-bapak, ibu-ibu, COVID-19 ini memang tidak bisa tidak, ini adalah melakukan sebuah transformasi perubahan. COVID-19 ini membangun sebuah dunia baru. Kenapa kita sebut dunia baru? Karena 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita itu masih sangat terbiasa diskusi, forum-forum meeting, forum-forum akademik meeting dan lain-lain termasuk kajian itu melalui forum yang langsung, direct melalui pertemuan. Dan hari ini kita dipaksa oleh COVID-19 ini kita bertransformasi menjadi manusia baru, namanya manusia digital, di mana rapat dan lain-lain itu tidak perlu lagi bertemu secara langsung, bahkan rapat bisa dilakukan dari rumah, diskusi bisa kita dilakukan dari rumah. Saya kira COVID ini sesungguhnya adalah jalan Allah untuk kita membuka sebuah lembaran baru, membuka wawasan baru, dan satu hal lagi adalah dunia baru. COVID-19 banyak perkiraan dari pakar, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu diperkirakan sampai dengan 2021. Kenapa? Karena antivirusnya atau vaksinnya itu baru bisa dipastikan itu compatible atau bisa dimanfaatkan itu ketika sudah diuji berkali-kali. Artinya tahun-tahun ke depan ini adalah tahun-tahun COVID sesungguhnya, di mana pola social distancing, kemudian kerja dari rumah atau work from home itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Ini tentu akan merubah semuanya, merubah paradigma kita di dalam kehidupan, termasuk mungkin juga paradigma kita dalam kajian, pengajian dan lain-lain. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitian selama 1 bulan, alhamdulillah kita bisa memberikan suguhan 30 hari penuh kajian rutin sebelum buka puasa. Selama 30 hari diisi oleh ustadz-ustadz yang saya kira ternyata kita baru menyadari di Nitian itu begitu banyak ustadz-ustadz yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat beberapa hari terakhir, tentu kita juga banyak jamaah yang bertanya kepada kita, khususnya pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitian, bagaimana sikap Muhammadiyah berkaitan dengan sholat Idul Fitri dan lain-lain. Konteks itu kemudian berkembang pertanyaan-pertanyaan berikutnya, bagaimana setelah Ramadan? Apakah masih masjid akan dibuka?
dan lain-lain. Pertanyaan itu kemudian berkembang. Kalau kita sebagai organisasi atau kita sebagai jamaah, sesungguhnya perspektifnya itu bisa sebenarnya simpel saja sebenarnya. Simpel itu dalam arti begini, kalau kita melihat ini dalam pandangan kita sendiri, tentu kita akan merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena kita mungkin juga punya kecenderungan di dalam memutuskan sesuatu itu tergantung pengetahuan kita masing-masing. Tetapi kalau kita ini adalah konteksnya adalah melihat lebih luas sebagai organisasi ataupun sebagai jamaah, sebenarnya simpel dan mudah. Kenapa simpel? Karena kita ikuti saja kajian dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih yang sudah merumuskan, mengkaji secara ilmu fikih dan juga ditelaah secara ilmu pengetahuan bahwasanya COVID ini memang tidak mudah ya. Maka Muhammadiyah itu sampai hari ini posisinya tetap jelas, yaitu berjihad melawan COVID. Biarpun itu ada statement mengatakan bahwasanya bagaimana kalau berdamai dan seterusnya, tapi Muhammadiyah sikapnya jelas, yaitu tetap akan berjihad. Kenapa? Karena memang COVID ini adalah makhluk yang kita tidak bisa melihat. Saya kira di Jogja beberapa hari terakhir cukup heboh dengan kasus Indogrosir atau klaster Indogrosir, di mana orang tidak memperkirakan. Begitu terjadi di sebuah supermarket cukup besar di Jogja, di Sleman, apa yang terjadi kemudian? Terjadi penularan yang begitu cepat. Di Wuhan itu penularan COVID-19 itu meledak sekitar di akhir-akhir Desember. Kenapa? Karena pada waktu itu perayaan Imlek bagi orang-orang Cina atau orang-orang Tiongkok itu. Maka terjadi ledakan yang luar biasa. Coba kita bayangkan kalau kemudian, karena kita tahu bahwa beberapa berita menunjukkan 80% penularan COVID ini adalah justru terjadi dari orang-orang yang tanpa gejala. Kita mengadakan sholat id secara besar-besaran di semua seperti halnya seperti kita biasa ketika posisi normal. Bayangkan saja, apakah kita bisa menjamin bahwasanya orang yang tanpa gejala ini kemudian tidak hadir di situ? Kalaupun hadir, apakah kita bisa menjamin kemudian tidak terjadi penularan yang begitu besar? Nah, ini saya kira kita sebenarnya kacamata kita menjadi mudah sesungguhnya ketika kita melihat kita itu tidak dalam pendekatan individual, tapi pendekatan organisasi, pendekatan jamaah, di mana kita ada pemimpin. Pemimpin tentu memutuskan sesuatu dengan pertimbangan. Pertimbangan saya kira juga bukan hanya pertimbangan secara kecenderungan agama, bukan, tapi juga ilmu pengetahuan dan lain-lain. Tentu ini akan ada sesuatu yang begitu mudah sebenarnya. Dan pada posisi itu saya kira pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menyampaikan tentang untuk tidak ditiadakan kegiatan sholat id dan lain-lain sebagainya. Saya kira konteks beragama itu adalah salah satu yang paling penting adalah menjaga jiwa. Biarpun kita semua tahu ya, kalau di Al-Quran di 185 Al-Imran itu kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti mati. Tapi tentu pilihan mati itu kan juga tidak sembrono. Artinya kalau tahu di situ ada penyakit, ada kemungkinan penyakit, tentu kita tidak harus mendekati. Carilah takdir-takdir baik yang lainnya. Saya kira Ramadan tahun ini luar biasa karena semua orang melakukannya di rumah, di mana bapak-bapak yang hafalannya kurang akhirnya belajar hafalan yang luar biasa. Anak-anak yang biasanya tidak dekat dengan orang tuanya karena orang tuanya sibuk, hari ini mereka bisa sangat dekat. Bapak ibunya yang biasanya masaknya karena ada pembantu di rumah, hari ini mereka juga memasak dan lain sebagainya. Karena kemudian kedekatan itu begitu luar biasa. Tentu sebenarnya COVID ini adalah satu jalan Allah untuk kita bisa menguatkan silaturahim kita. Silaturahim di internal kita, di rumah tangga,
dengan tetangga kita, dan juga dengan pendekatan teknologi kita juga bisa bersilaturahim. Saya kira kita tidak perlu berkecil hati. Insya Allah pasca Ramadan kita akan tetap menguatkan ukhuwah kita, menguatkan jamaah kita, termasuk kajian-kajian dari pimpinan ranting Muhammadiyah akan insya Allah akan selalu hadir. Saya perlu mengapresiasi yang luar biasa kepada tim yang kerja siang dan malam untuk menyajikan kajian rutin setiap sore dari Majelis Tablik Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitian dan juga Majelis Pustaka dan Informasi yang berkolaborasi. Luar biasa, saya kira kita tidak membayangkan bisa memproduksi selama 30 hari penuh, tapi qadarullah ternyata kita bisa melakukan. Saya kira ini adalah sebuah terobosan dakwah. Semoga ini akan menjadi jalan kita untuk lebih mengeratkan ukhuwah, lebih punya inovasi di dalam berdakwah dan lain sebagainya. Terakhir, kami tentu mengucapkan terima kasih ya kepada semua yang telah mensupport kegiatan kita ini, dari para donatur, para jamaah, dan juga tentu para ustadz-ustadzah yang telah meluangkan waktu untuk diambil videonya. Tentu ini juga sesuatu sekali, karena biasanya langsung on air-nya itu di masjid, kemudian harus live, ataupun kalau mengambil video, ini juga sesuatu yang baru. Tentu ini sebuah terobosan yang luar biasa dari teman-teman dari Majelis Tablik dan Majelis Pustaka. Kami ucapkan terima kasih atas support semuanya, dan sebelum saya akhiri, karena kita ini masuk di akhir Ramadan, mari kita sama-sama berdoa semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi insya Allah akan menjadi energi kita 11 bulan yang akan datang untuk masuk di Ramadan tahun berikutnya. Dan kami atas nama pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses. Silahkan sholat idnya dilakukan di rumah, silahkan sholat idnya dilakukan bersama-sama berjamaah dengan putra dan putri yang sangat dicintai. Ini tentu menjadi pengalaman yang luar biasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.